Om Swastiastu teman-teman, kembali lagi ke channel Ide Bagus Kemang Utara ya. Jelajah lintas gaib. Kali ini saya akan membahas sejarah Pura Jati yang ada di Jembrana, Bali. Berdasarkan catatan yang ada, sejarah berdirinya Pura Jati memiliki kaitan dengan Pura Peranca, Pura Gede Amartasari, dan Pura Dalam Melanting. Hal ini tertuang dalam konsep Purana yang sedang disusun Samania Tri Dharma Jati. Sekitar tahun 1478 Masehi, Dangyan Dwijendra atau yang juga dikenal dengan Dangyan Nirarta atau Perdana Sakti Wawurawu meninggalkan Belambangan menuju Bali menyeberangi Segara Rupa. Beliau datang ke Bali dengan rangka Dharma Yatra untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Dalam perjalanan ini, beliau ditemani istri dan 7 putra putrinya, yakni Diah Wiraga Sloga, Ida Wiraga Sandi, Ida Lor, Ida Ler, Ida Istri Rahi, Ida Telaga, dan Ida Keniten. Dalam penyeberangan tersebut, Dangyan Nirarta menaiki waluh yang isinya sudah dibuang, sedangkan istri dan putra putri beliau naik perahu tradisional atau cukung yang bocor. Karena kesucian beliau, perjalanan ini tidak menemui hambatan. Rombongan ini mendarat di pantai Peranca, Jembrana. Pada saat itu, kehidupan masyarakat di Bali di bawah kekuasaan I Gusti Ngurah Rangsase, di mana kehidupan diselimuti oleh kegelapan, awidya. Kehadiran Dangyan Dwijendra ini kemudian dikaitkan dengan Anglurah I Gusti Ngurah Rangsase dan keberadaan Pura Gede Peranca. Dalam usaha menyelamatkan masyarakat Jembrana, Dangyan Dwijendra masuk langsung untuk melakukan pembinaan agama, adat istiadat, dan ajaran kerohanian. Sikap beliau ini bertentangan dengan istri dan putra-putrinya. Istri dan putra-putri beliau mengalah. Sri Patni Kaniten bersama putranya Ida Telaga dan Ida Kaniten tinggal dekat sebuah telaga di mana beliau menyebarkan benih-benih padi. Masyarakat Jembrana memberi nama tempat itu Mertasari, dan pura yang didirikan diberi nama Pura Gede Amartasari. Perjalanan Dangyan Dwijendra selanjutnya menuju ke arah timur. Dalam perjalanan itu, beliau menemukan seekor naga raksasa yang sangat besar dan memenuhi jalan. Dangyan Dwijendra pun masuk ke mulut naga ini dan menemukan bunga teratai. Kejadian aneh pun terjadi. Tubuh beliau menjadi hitam legam. Istri dan putra-putri beliau lari tunggang-langgang. Setelah semua dikumpulkan, ternyata ada satu yang tidak ditemukan, yakni Diah Wiraga Sloga. Ketika Dangyan Dwijendra menjumpai putrinya itu, ternyata putrinya sudah moksa. Di tempat itu lalu dibangun pura dengan nama Pura Dalam Melanting. Perjalanan lalu dilanjutkan dengan menyisir hutan dari Pengamatan menuju Jembrana. Dalam perjalanan itu, beliau beristirahat di bawah sebatang pohon. Tongkat yang beliau bawa ditancapkan di bawah beliau duduk. Di tempat itulah kini berdiri sebuah pura yang dibangun untuk menghormati jasa-jasa Dangyan Dwijendra. Pura ini diberi nama Pura Jati. Makna tirta di Pura Jati: Sia Deva Prata Gurva Paris di Yurna Bufma Padi Nitmapa Panpas Tusyam Retsvia Yona Garbe Sujata. Ragweda nomor 65.2. Maksudnya, para dewa mencari jalan suci Tirta Yatra berkumpul di setuas langit. Air suci Tirta menghidupi semua yang tumbuh, lahir mulia menurut hukum alam rete. Di selatan kota negara tak jauh dari dermaga Pengambangan, Kabupaten Jembrana, terdapat sebuah pura yang bernama Pura Jati. Mengapa pura ini disebut Pura Jati? Hal ini sangat mungkin disebabkan di pura ini itu ada tumbuh pohon jati bercabang 3 yang sangat unik karena sangat berbeda dengan pohon jati pada umumnya. Keunikan jati ini karena di pohon jati itu terdapat air yang tidak habis-habisnya. Kalau suatu saat air di pohon jati itu surut atau habis menguap, hal ini disebabkan pertanda adanya bencana di Bali atau di Nusantara ini. Keunikan pohon jati yang tumbuh di Pura Jati Jembrana itu ada kaitannya dengan perjalanan suci atau Tirta Yatra Dangyan Dwijendra dari Jawa Timur ke Bali. Ketika Dangyan Dwijendra tiba di Bali, hewan peliharaan hidup kehausan karena kekurangan air.
Untuk mengatasi hal itu, Dang Yang Dwijendra melakukan semadi dengan menancapkan tongkat sucinya di tanah sebagai sarana mohon pertolongan Yang Widiwasa. Setelah beberapa waktu beliau bersemadi, tongkat sucinya itu dicabut dari tanah tempat tongkat suci itu ditancapkan keluar air. Sejak itulah di Bali kebutuhan air mulai dapat dipenuhi tahap demi tahap. Hewan dan manusia tidak lagi kekurangan air untuk mempertahankan hidupnya. Di tempat Yang Dwijendra bersemadi itu tumbuhlah pohon jati yang ajaib itu. Hal inilah yang menjadi latar belakang didirikan pura yang selanjutnya diberi nama Pura Jati. Karena itu pura ini dinamakan Pura Dang Kahyangan karena terkait dengan tipe jatuh Dang Yang Dwijendra. Karena pendirian Pura Jati tersebut terkait dengan perjalanan suci seorang pandita dalam menjalankan swadharmanya sebagai seorang pandita. Dalam Saramah Jaya 40 ada 4 swadharma seorang pandita yang disebut Sang Sista. 4 swadharma itu adalah Satya Wadi, artinya selalu berbicara untuk menyebarkan kebenaran dan kejujuran yang disebut Satya Intisari dari Weda. Sang Abda, artinya pandita sebagai sosok yang suci wajib menjaga kepercayaan umatnya. Sang Patirta sebagai tempat umat untuk mendapatkan penyucian atau tirta. Sang Penadahan Upadesa, artinya pandita itu memiliki swadharma untuk menyebarkan pendidikan kerohanian Upadesa. Hal inilah yang dilakukan oleh Dang Yang Dwijendra di daerah Jembrana di tempat Pura Jati itu didirikan. Keunikan pohon jati di Pura Jati tersebut banyak memberikan motivasi spiritual bagi umat dan berbagai daerah. Tirta yang ada di pohon jati Pura Jati itu diyakini tidak hanya sebagai tirta untuk kepentingan sembahyang saja. Tirta tersebut diyakini sebagai tamba atau obat. Dan demikian menurut Jero Mangkualit Komang Sinde yang keluarganya sudah 7 keturunan jadi pemangku di Pura Jati ini. Menurut keterangan Jero Mangkualit, pada 1996 tirta di pohon jati itu pernah surut atau di Bali disebutnya. Keadaan itu dibicarakan lewat paruman para pengemong pura. Sepakati untuk menanyakan pada rohaniawan yang paham tentang suara niskala. Lewat cara itu terdapat petunjuk niskala agar pengemong pura melakukan suatu upacara. Upacara mencaru dengan ayam hitam dengan prayascita dan baya kala dilangsungkan. Pada tengah malam saat hari upacaranya itu dilangsungkan terdengar suara gemuruh dan sangat menyeramkan. Ternyata suara gemuruh yang menyeramkan itu adalah suara tirta yang turun kembali ke pohon jati. Tirta dipendak dengan bunga cempaka dan bunga tunjung. Demikian tutur oleh Jero Mangkualit. Hingga kini di pohon jati itu tidak pernah lagi surut. Pura Jati di selatan kota Jembrana itu pelinggih utamanya adalah Meru Tumpang 3, tempat pemujaan Bathara Sakti yaitu Dang Yang Dwijendra. Ada juga pelinggih Padmasana, pemujaan Sang Hyang Sadasiwa. Ada pelinggih Gedong, tempat menistanakan Pralingga. Pelinggih Gedong inilah sebagai simbol Ida Bathara saat akan turun menyumpai umatnya. Gedong ini pula sebagai simbol Ida Bathara ngeluhur dan masinab di Meru Ida Bathara meraga niskala atau adiat nike. Di pelinggih Gedong Ida Bathara meraga wahya atau nyekala. Karena itu saat sembahyang ada istilah wahya adiat nike sembah ngulun, artinya sembah kami lakukan secara lahir batin. Di Pura Jati ini ada juga pelinggih Sri Sadana. Ini menandakan bahwa tujuan kita memuja Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang seimbang, yaitu Sri artinya kebahagiaan dan Sadana artinya berwujud kesejahteraan. Dengan kata lain, tujuan kita memuja Tuhan adalah untuk mendapatkan motivasi hidup membangun kehidupan yang sejahtera lahir batin. Di samping itu ada juga pelinggih Taksu sebagai media pemujaan pada Tuhan untuk mendapatkan karisma berupa kewibawaan rohani, menjaga harga diri secara benar dalam hidup. Hidup tanpa harga diri adalah hidup yang kehilangan jati diri sebagai manusia perwujudan Sang Hyang Atma. Jualan di Pura Jati setiap 6 bulan buku, yaitu pada hari Somo Pon Sinte atau disebut juga Sumeriba, 2 hari sebelum Rainan Pagerwesi. Pura Jati ini diempon oleh 3 desa Pakraman, yaitu Desa Lelatang, Tegal Badang Kangen, dan Tegal Badang Kau. 3 desa ini membangun persatuan. Dalam mengempon pura ini, persatuan itu diberi nama Samania Tridharma Jati yang dipimpin oleh Made Wijaya sebagai Kian. Pura Jati di negara ini dijadikan tempat tirtayatra oleh umat bukan dari daerah Jembrana saja. Pernah ada paranormal dari negeri Belanda yang datang
Pedak Tangkil ke Purwojati ini. Paranormal dari Belanda itu membawa kerisnya ke pura itu untuk membersihkan dan membersihkan kerisnya sebagai sarana untuk mengekspresikan kekuatan magis religiusnya. Umat Hindu yang pedak tangkil ke Purwojati itu juga ada dari luar Bali seperti dari Lampung dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yang penting harus diingat bagaimana lewat Purwojati itu kita kembangkan motivasi hidup kepada umat agar benar-benar menyadari pentingnya kita menjaga kesucian dan ketersediaan air di daerah Bali ini agar Bali tetap menjadi daerah yang subur. Karena industrialisasi jangan sampai mengorbankan eksistensi air unsur alam yang sangat penting ini. Demikian penjelasan dan sejarah asal-usul dan perjalanan ide yang genre di Purwojati. Selamat malam. Om Santi 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 Om.